Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada minggu pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan tentunya di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun ada yang sudah dilakukan di gedung gereja dan mungkin masih ada yang secara online, itu gak menjadi masalah dan tidak boleh menjadi penghalang untuk kita beribadah kepada Tuhan. Setuju kan? Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena di minggu pagi hari ini kami umat-Mu, kami jemaat-Mu boleh datang beribadah kepada Engkau. Lebih daripada itu, kami sangat bersyukur untuk kesempatan istimewa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, terangilah hati pikiran kami. Kendalikanlah seluruh pemberitaan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh ada dan kami sanggup untuk mengertinya dan menyimpan dalam hati kami dan melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan dan setiap jemaat yang mendengarkan, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Lalu lapangkanlah hati kami, agar firman Tuhan dapat tertabur dengan baik dan berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Silakan boleh dibuka Alkitabnya agar kita dapat membaca bersama-sama dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya. Judul perikopnya adalah Siapa yang Terbesar di Antara Para Murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku." Puji Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Tema bagi kita pada minggu pagi hari ini adalah nilai terbesar. Jemaat Tuhan, suatu kali ada 4 orang anak ketika mereka ada di Israel, lalu mereka mulai berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu anak ketika mereka sampai di Gunung Sinai, maka anak yang satu katakan begini, "Hai teman-teman, tahu nggak siapa yang susun batu-batu ini dari bawah sampai ke puncaknya dan menjadi Gunung Sinai?" Mereka katakan, "Kami nggak tahu." Lalu dia katakan, "Bapakku tahu yang susun batu-batu ini." Wah, hebat sekali ya bapaknya. Dan kemudian mereka terus melanjutkan perjalanan sampailah mereka di lembah Yordan.
Pada waktu mereka sampai di lembah Yordan, kemudian anak yang kedua katakan begini, teman-teman, lihat lembah Yordan ini subur bukan? Pohon-pohonnya wow juga, padang rumputnya wow bagus sekali. Kamu tahu nggak siapa yang membuat pohon-pohon ini ada di tempat ini? Siapa yang tanam semuanya? Siapa yang bikin rumput-rumput yang bagus ini? Kamu tahu nggak? Mereka katakan kami nggak tahu. Dia katakan bapakku tahu yang bikin. Wah hebat. Anak yang ketiga nggak mau kalah. Ketika mereka sampai di padang pasir yang sangat-sangat luas, lalu dia katakan, teman-teman, tahu tidak siapa yang bentangkan pasir sebanyak ini dan menjadi padang gurun di tempat ini? Lalu mereka katakan, kami nggak tahu. Lalu dia katakan, bapakku tahu yang bikin. Wah hebat. Anak yang ketiga pun tidak mau kalah. Waktu mereka berjalan dan berjalan, sampailah mereka di laut mati. Lalu anak yang keempat dia katakan, hei teman-teman, ini kan laut mati. Tahu nggak? Bapakku yang bunuh laut. Wow, ternyata anak yang keempat pun juga tidak mau kalah, bukan? Anak-anak pun tidak mau kalah satu dengan yang lain. Semuanya ingin menjadi yang terbesar, terkenal, terhebat, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ada juga ibu-ibu. Biasa ibu-ibu rempong ya, suka ngobrol satu dengan yang lain. Waktu mereka reuni, mereka bertemu satu dengan yang lain. Lalu kemudian mereka mulai bercerita. Ada 4 ibu juga. Ibu yang satu katakan, mereka mulai biasa kalau ibu-ibu bertemu, mereka mulai berbicara, kamu anaknya berapa, cucunya berapa, anakmu jadi apa. Lalu kemudian ibu yang pertama dia katakan, teman-teman, anak saya yang pertama itu dia ada menjadi seorang jenderal. Wow, hebat sekali ya. Lalu kemudian ibu ini katakan, kalau dia lewat, maka orang selalu katakan, hormat Bapak Jenderal, hormat Bapak Jenderal. Lalu ibu ini katakan, kalau anakmu, kalau orang-orang Belanda atau orang-orang keturunan Belanda, mereka katakan, kalau anak Y jadi apa? Lalu kemudian ibu yang kedua katakan, kalau anak saya jadi presiden. Sehingga kalau dia lewat, orang-orang selalu katakan, hormat Bapak bangsa, hormat Bapak bangsa. Ibu yang ketiga tidak mau kalah. Lalu kemudian dikatakan, kalau anak saya jadi paus, pemimpin gereja. Sehingga kalau dia lewat, maka orang katakan, hormat Bapak gereja, hormat Bapak gereja. Wah, ibu-ibu ini tidak mau kalah satu dengan yang lain. Semuanya ingin anaknya yang ter dan sebagainya. Ibu yang keempat, ketika ditanya, anakmu jadi apa? Lalu dia katakan, anak saya itu rambutnya gondrong. Lalu kemudian pakai bajunya tidak berlengan. Celana jeansnya yang sobek-sobek. Badannya besar. Tangannya penuh dengan tato. Dan juga kakinya penuh dengan tato, dadanya penuh dengan tato. Wah, kasihan sekali ya anakmu. Lalu dia katakan, iya, kalau dia lewat, lalu orang katakan, oh my God, oh my God. Wah, ternyata sama ya, ibu-ibu juga nggak mau kalah. Yang satu jadi Bapak gereja, Bapak jenderal, Bapak bangsa, tapi yang satu lebih hebat enggak? Menjadi dikatakan oh my God ya, dia tidak mau kalah juga. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dikatakan pada ayat 33, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi ketika di jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Setiap manusia, setiap kita punya kecenderungan ingin menjadi yang terbesar. Ingin menjadi yang terkenal, sama seperti murid-murid. Mereka ini sebenarnya sedang berbicara tentang posisi. Posisi apa yang akan mereka dapat? Posisi apa yang akan mereka tempati? Siapa yang terbesar di antara mereka yang pantas untuk mendapatkan posisi yang tertinggi di antara murid-murid Tuhan Yesus? Ironis sekali bukan?
Padahal kalau kita lihat pada ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32, di ayat 31 dikatakan, sebab ia atau Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yesus sedang mengajarkan dan menyampaikan hal yang paling hakiki, hal yang paling esensi, yaitu bahwa ia sebagai anak manusia, ia akan menderita, ia akan disalibkan, dia akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Yesus sedang mengajarkan hal yang paling penting, tetapi justru murid-muridnya membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Kecenderungan baik tadi anak-anak maupun ibu-ibu, bahkan juga di kalangan gereja Tuhan, seringkali kita lebih membanggakan dan kita membicarakan siapakah gereja yang terbesar, siapakah menara yang tertinggi, gereja manakah yang denominasinya yang paling canggih, gereja manakah yang alat musiknya paling terlengkap, pendeta siapakah yang paling terkenal, paling tersohor, yang paling termasyhur, yang khotbahnya paling terhebat, yang paling tersistematis, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali kita justru jatuh memikirkan hal-hal yang seperti itu. Kita seringkali mengincar posisi-posisi di dalam gereja Tuhan. Seringkali juga, minta maaf saya harus sampaikan, di antara majelis kita juga seringkali ingin supaya siapa yang paling terhormati, siapa yang paling dihargai. Sehingga seringkali juga terjadi di antara hamba-hamba Tuhan, untuk supaya menjadi paling terkenal, supaya bisa mendapatkan posisi-posisi yang terdepan, maka dia tidak segan-segan untuk sikut kanan dan sikut kiri. Dia menjelekkan satu ke sana dan menjelekkan satu ke sini, tendang sana, tendang sini, supaya dia menjadi yang paling terdepan dan paling memiliki posisi yang terbaik. Jemaat Tuhan juga seringkali di gereja memberi sumbangan bukan untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, supaya tetapi untuk dihargai. Dan kalau tidak dihargai, demam dia. Kalau tidak dipuji, demam dia. Dan itu kemudian membuat dia ngambek, merajuk, lalu kemudian dia tidak lagi ke gereja, tidak lagi mau melayani, dan sebagainya. Murid-murid Tuhan Yesus bicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Memalukan sekali, bukan? Mereka bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Mereka bukan memikirkan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka memikirkan kepentingan mereka sendiri untuk menjadi yang terbesar di antara mereka. Untuk siapa yang mendapatkan posisi yang paling terdepan di antara mereka. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang memang punya kecenderungan untuk menjadi yang Namun mari kita melihat bagian firman Tuhan ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu persis apa yang mereka perbincangkan, karena ia adalah Allah yang Maha Tahu. Maka ketika Tuhan Yesus tahu bahwa mereka membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus kemudian tidak katakan, ayo sini muridku duduk di sini. Saya kasih kiat-kiat supaya kamu menjadi yang terbesar. Saya kasih tips-tips supaya kamu menjadi yang terbesar. Kamu coba baca buku ini dan buku itu supaya khotbahmu hebat, supaya kamu jadi terkenal. Kamu coba ikuti gaya mentor ini atau gaya pengkhotbah ini, supaya kamu bisa menjadi terkenal. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu,
hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus menjungkir balikan ambisi-ambisi, obsesi-obsesi duniawi dari para murid. Dan Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang sangat-sangat prinsip. Justru Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau menjadi yang terdahulu, maka dikatakan, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Prinsip untuk menjadi yang terbesar adalah menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi budak, menjadi jongos, menjadi orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, menjadi orang yang melayani tanpa memikirkan apa yang dia dapat dari pelayanan, menjadi orang yang melayani tanpa dia bingung dengan posisi apa yang akan dia dapatkan. Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa ketika kita melayani, maka kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Kalau Tuhan mau kasih jabatan itu, Tuhan terlalu sanggup memberikan, tidak harus dicapai dengan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Mengapa? Oleh karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Ada hal yang lebih penting dari bangunan yang hebat. Ada hal yang lebih penting dari alat musik yang super canggih. Ada hal yang lebih penting dari sound system yang mahal sekalipun. Ada hal yang lebih penting dari aturan-aturan gereja yang secanggih dan seteratur apapun. Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa berita tentang Yesus, tentang dirinya yang menderita, yang disalibkan, yang akan dibunuh, dan yang akan bangkit. Itulah berita di atas segala berita. Itulah berita yang bernilai, dan itulah yang harusnya menjadi gaya hidup dan gaya pemberitaan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau mengajarkan bahwa kalau kita mau menjadi yang terbesar, kalau kita mau menjadi yang terkemuka, kalau kita mau menjadi yang terdahulu, hendaklah kita menjadi pelayan. Hendaklah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan tulus ikhlas. Jemaat Tuhan, setiap kita memiliki keinginan untuk dihormati, mempunyai kebutuhan untuk dihargai. Itu memang menjadi bagian dalam diri kita. Tetapi ada hal yang lebih penting yang Tuhan Yesus mau sampaikan, bahwa berita Injil itulah harus menjadi harga mati dalam pemberitaan kita. Menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau yang tidak terjangkau, itu lebih penting dari bangunan sehebat apapun juga. Gereja Kristen Setia Indonesia, faktanya memang kita tidak memiliki gedung-gedung yang canggih, gedung-gedung gereja yang hebat, menara-menara yang tinggi, ataupun juga perlengkapan peralatan yang super canggih. Tapi dengarkan baik-baik, Gereja Kristen Setia Indonesia memiliki nilai yang luar biasa oleh karena mengerjakan apa yang di hati Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa sampai ke pedalaman-pedalaman, ke kampung-kampung, ke desa-desa. Bahkan kalau kita lihat di kota besar pun, di Jakarta sekalipun, GKSI tidak mempunyai bangunan yang mewah, tetapi kita punya hal yang bernilai tinggi. Kita punya hal yang luar biasa, yaitu sebagaimana yang terus disampaikan oleh Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Matius Manintang, bahwa jiwa, menjangkau jiwa, menjangkau jiwa, menjangkau jiwa, itulah hal yang terutama dalam kehidupan, khususnya di kalangan Gereja Kristen Setia Indonesia. Maka jangan pernah malu, jangan pernah menjadi kecil hati, jangan jemaat Tuhan menjadi tidak confidence atau tidak percaya diri karena mungkin dari segi bangunan GKSI itu sederhana, biasa-biasa saja. Tetapi dengarkan baik-baik, kita punya kekuatan yang luar biasa, yaitu memberitakan Injil
Yesus Kristus menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus memberitahukan itu kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya kemudian Tuhan Yesus pada ayat yang ke-36, maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Kembali Tuhan Yesus membuat hal yang mungkin menjadikan para murid tercengang. Ketika mereka berpikir dan membicarakan, bahkan mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus bukan ambil Petrus, Tuhan Yesus bukan ambil Yohanes, Tuhan Yesus tidak ambil pemimpin agama pada waktu itu, Tuhan Yesus tidak ambil ahli Taurat, pemuka-pemuka agama pada waktu itu, tidak. Tetapi Tuhan Yesus dikatakan mengambil seorang anak kecil dan berkata, barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, sama seperti menyambut dia yang mengutus aku. Ini satu identifikasi yang luar biasa. Bahwa kalau kita menyambut anak, itu sama seperti menyambut Yesus. Dan sama seperti menyambut Bapa di surga. Perhatikan dalam seluruh Alkitab. Maka Tuhan Yesus tidak katakan, kalau kamu menyumbang gereja yang besar, memberikan dana yang besar, sama seperti kamu menyambut aku. Kalau kamu menyambut artis terkenal, artis rohani, sama seperti menyambut aku. Kalau kamu menyambut pendeta terkenal, itu sama seperti menyambut aku. Kalau kamu menyambut ketua sinodemu, itu sama seperti menyambut aku. Kalau kamu menyambut pejabat-pejabat, itu sama seperti menyambut aku. Tidak. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Justru Tuhan Yesus katakan, kalau menyambut anak, itu sama seperti menyambut aku. Kalau kita menyambut ketua sinode kita, menyambut para pemimpin kita, kita menghargai dan kita memang menghormati mereka sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Tapi yang dikategorikan sama seperti menyambut Yesus adalah kalau kita menyambut anak. Itulah sebabnya saya sangat-sangat concern. Itulah sebabnya saya mendedikasikan seluruh hidup untuk pelayanan kepada anak-anak. Saya sedang menangani salah satu yayasan, yaitu Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Untuk menjangkau, merebut, membawa, memenangkan sebanyak mungkin anak dengan bersegera dan melakukan percepatan. Oleh karena anak adalah prospek gereja masa kini dan prospek gereja masa depan. Memenangkan anak, memenangkan 4 generasi, anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Yesus berkata kalau menyambut anak itu sama seperti menyambut Yesus. Apa yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Bahwa hal yang paling terpenting dan hal yang paling bernilai adalah jiwa, apalagi jiwa anak-anak. Yesus juga mau mengajarkan tentang bagaimana sikap di dalam kita mengikut Tuhan, sikap di dalam melayani Tuhan, menjadi seperti anak-anak yang polos, yang tidak mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Yesus mau mengajarkan tentang sikap kerendahan hati. Yesus mau mengajarkan tentang sikap mengasihi satu dengan yang lain, menerima satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa anak sangat-sangat penting di mata Tuhan Yesus. Mari Gereja Kristen Setia Indonesia di seluruh Indonesia, mari kerjakan apa yang paling ada di hati Tuhan.
yaitu memenangkan anak bagi Tuhan Yesus. Mari kerjakan apa yang paling utama sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Memberitakan Injil Yesus itu harus menjadi harga mati di gereja Kristen setiap Indonesia. Jangan bergeser, jangan digantikan dengan lawakan-lawakan apapun di dalam khotbah-khotbah kita. Kendati pun juga itu penting untuk bisa membuat orang mendengarkan menjadi mungkin lebih menyegarkan, tetapi dengarkan baik-baik. Jangan gantikan pemberitaan tentang Yesus yang lahir, Yesus yang berkarya, Yesus yang disalibkan, Yesus yang memberi darahnya yang suci, Yesus yang mati bagi dan ganti kita di atas kayu salib, Yesus yang dikuburkan, Yesus yang bangkit hari ketiga, yang naik ke surga dan yang telah mencurahkan Roh Kudusnya dan yang pasti akan datang kembali. Jangan bergeser dari pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus, dan biarlah gereja Kristen setia Indonesia tetap semangat dan terus semangat memberitakan Injil, menjangkau yang tidak terjangkau, dan mengerjakan hal yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Nilai terbesar di hadapan Tuhan adalah jiwa diselamatkan. Nilai yang terbesar di hadapan Tuhan adalah memberitakan Injil. Oleh sebab itu, melalui penyampaian firman Tuhan ini, biarlah seluruh jemaat GKSI dimanapun berada, kita tetap semangat. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa kita ini kecil. Jangan pernah merasa bahwa GKSI itu ya pelayanannya di pedalaman, di kampung-kampung, gerejanya sederhana-sederhana. Hello, dengarkan baik-baik. Pemberitaan Injil, jiwa itu lebih penting dari apapun juga. Bangunan-bangunan gereja tidak akan kita bawa ke surga. Aturan-aturan denominasi tidak akan dibawa ke surga. Tetapi kita akan membawa banyak jiwa. Oleh sebab itu, banggalah menjadi jemaat GKSI dimanapun saudara berada. Bersyukurlah kita memiliki pemimpin Bapak Pendeta Matius Mangyenta yang terus semangat memberi dorongan untuk kita memberitakan Injil. Dan untuk itulah Gereja Kristen Setia Indonesia hadir di bangsa ini untuk supaya menjangkau jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Terus semangat jemaat GKSI. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas Tuhan yang begitu mengasihi kami dan yang mengajarkan kepada kami hal yang paling penting dalam hidup kami. Bahwa hidup kami adalah hidup untuk memberitakan Injil. Bahwa hidup kami adalah hidup untuk menjangkau dan mencari jiwa-jiwa. Ada begitu banyak orang yang belum menemukan dan bertemu dengan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Tuhan memakai kami, memakai gereja Tuhan GKSI, memakai setiap jemaat, setiap hamba Tuhan untuk boleh memberitakan Injil, untuk boleh menjangkau yang tidak terjangkau. Dan itulah nilai yang terbesar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.